paket Bu Maya. Permisi Bu. Iya Mas, makasih ya. Tumben pagi-pagi sudah kirim paket. Biasanya kan sore. Oh iya Bu, hari ini lagi banyak banget antrean paket. Jadi saya antar dari yang paling dekat dulu. Oh gitu. Oh ya Mas, kalau besok saya nggak ada di rumah, paketnya tolong ditaruh di depan rumah saja ya. Soalnya saya lagi banyak acara. Oh begitu Bu, baik. Jadi kalau misalnya Ibu lagi nggak ada di rumah, paketnya saya taruh di depan saja ya Bu. Ya sudah kalau begitu, saya mau lanjut kirim paket dulu Bu. Permisi. Iya Mas, makasih banyak ya. Iya Jeng, ini paketnya baru mau saya kirim ke tempat ekspedisi. Insya Allah paling minggu ini sudah sampai di rumah Jeng Rama. Wah, banyak banget itu paketnya Maya. Mau dikirim ya? Jualannya makin rame saja ya? Iya nih Bu Kokom, lagi mau kirim pesanan orang. Wah, enak ya kamu Maya. Makin laris, makin kaya saja. Alhamdulillah, sekarang lagi banyak yang pesen di toko online saya. Ya sudah, saya permisi dulu ya Bu Kokom. Oh, enak banget sih Maya. Jualannya makin rame, dia makin kaya. Aku makin hari makin susah. Boro-boro mau belanja online, makan saja harus irit. Aduh, tiap hari makan tempe terus. Aku bosen, Pak. Iya Bu, sabar yo. Nanti Batak coba tanya di proyek. Siapa tahu masih butuh kuli. Sekarang kita syukuri saja dulu yang ada. Makan seadanya juga nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa makan. Sabar, sabar. Sampai kapan aku harus sabar? Sampai aku kena stroke, Pak. Dari dulu aku hidup sama kamu, isinya cuma disuruh sabar terus. Tapi lihat, sampai sekarang begini-begini saja, nggak ada perubahan. Sudah sore begini, masih saja ada tukang paket yang ngantar ke rumah dia. Dasar, rezekinya nggak ada habisnya. Dari pagi sampai sore paket terus. Enak banget hidupnya. Jualan laris, tiap hari kirim paket. Laku begini-begini aja. Paket, Bu Maya. Paket Bu. Wah, kayak Ibu Maya sudah pergi. Oh iya, kemarin katanya kalau nggak ada orang, suruh ditaruh di depan saja. Ya sudah, saya taruh di depan rumah saja. Yang penting saya foto dulu buat bukti pengiriman. Masih pagi saja sudah ada paket lagi. Tapi kayaknya nggak ada si Maya. Itu paketnya kok ditaruh di luar begitu ya? Ya sudah deh, mending aku amanin saja daripada hilang. Si Maya pesan skincare yang di iklan itu ya? Ini kan skincare mahal. Kayaknya tadi nggak ada yang lihat aku ambil paket di rumahnya si Maya. Coba aku lihat gimana sih bentuk skincare harga jutaan. Ya ampun, elegan banget ya. Pantes saja mahal. Mending aku coba saja. Siapa tahu kulitku bisa kenceng dan glowing. Wah, bener ya. Dipakai di kulit rasanya adem banget. Lumayan, gratisan. Oh iya, kayaknya masih banyak nih paket yang bakal dikirim ke rumah si Maya. Coba aku lihat lagi nanti. Dari balik gorden tipis, Koko mengintip pelan. Matanya fokus mengawasi setiap gerak-gerik kurir. Koko mencatat jam kedatangan kurir di buku kecilnya dengan teliti. Beberapa saat kemudian, setelah paket diletakkan dan kurir itu pergi meninggalkan rumah, barulah Kokom perlahan membuka pintu dan berpura-pura menyapu dan memastikan situasi aman. Wajahnya tampak waspada sambil melihat ke kanan dan kiri. Kokom langsung mengambil semua paket yang berada di depan rumah Maya dan bergegas masuk ke dalam rumah dan memastikan tidak ada orang yang melihatnya.
Wah, banyak banget ini paketnya. Si Maya juga nggak pulang-pulang. Ya sudah, biar aku saja yang buka. Aku buka yang paling besar dulu ah. Apa ya isinya? Kayaknya bagus nih. Benar saja. Setelah dibuka oleh Bu Kokom, wajahnya langsung berubah bahagia. Isi paket itu ternyata sebuah tas bermerek yang selama ini sangat ia sukai. Tanpa rasa bersalah, Bu Kokom tersenyum puas, seolah mendapatkan rezeki nomplok yang sudah lama ia impikan. Paket kedua pun dibuka. Tak kalah mengejutkan, isinya adalah kosmetik mahal yang selama ini hanya bisa ia lihat di iklan. Senyum Bu Kokom semakin sumringah, matanya berbinar penuh kegembiraan. Keserakahan mulai tumbuh, membuatnya lupa bahwa semua itu bukan miliknya. Lah, ini gamis, ukurannya S. Nggak muat di aku. Percuma tadi aku ambil. Oh iya, daripada nggak dipakai, mending aku jual saja. Nanti aku tawarkan ke Bu Murni. Dia kan kurus, pasti pas sama dia. Halah, radio jelek begitu saja masih dibenerin. Mending dibuang saja, Pak. Memang masih ada yang mau denger pakai radio begitu. Zaman sudah canggih, tapi kita masih pakai barang kayak gitu. Ya, memangnya kenapa, Bu? Kalau masih bisa dibenerin, ya dibenerin saja. Yang penting masih bisa dipakai. Nggak harus beli baru terus. Kita harus hemat, Bu. Yang penting cukup dan berkah. Bu, itu tas baru lagi. Bagus banget modelnya. Beli berapa? Oh, ini Pak, tas KW kok. Tadi aku beli di Pasar Loa, harganya nggak sampai 50.000. Bagus kan? Bi, kok kayak baru banget ya, Bu? Baunya juga masih bau toko mahal. Ya iyalah, aku pilih yang masih kelihatan seperti baru. Lumayan lah buat dipakai sehari-hari. Loh, kok di depan rumahku nggak ada paket sama sekali ya? Perasaan tadi pagi sebelum aku pergi mau ada paket datang. Apa Mas udah pulang? Terus paketnya dimasukin? Lah, tapi ini Masnya belum pulang. Tapi kok nggak ada paket ya? Coba aku cek dulu. Loh, di keterangan paket sudah dikirim. Bahkan ada foto rumahku juga. Tapi kok nggak ada ya? Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam. Bu Kokom, ada apa Bu? Ini loh Bu, saya kemarin pesan baju gamis online. Pas sampai rumah, ternyata kekecilan di saya. Padahal saya belinya mahal Bu, 500.000. Tapi kalau Bu Nina mau, saya jual setengah harga saja. Oh, jadi baju gamisnya mau dijual. Ini bajunya masih bagus banget. Bahan premium, adem dipakai. Sayang kalau nggak dipakai. Siapa tahu pas di Bu Nina. Ya sudah, ini saya bayar ya. Makasih banyak ya Bu Nina. Tapi nanti kalau ada yang tanya bajunya beli di mana, bilang saja beli online ya Bu. Biar kelihatan baru gitu. Itu Bu Kokom dari mana ya? Coba aku tanya. Bu Kokom, dari mana Bu? Bu Maya, jalan pagi saja biar sehat. Loh, rapi banget Bu Maya. Mau kemana nih? Saya lagi ada acara Bu Kokom, jadi sudah rapi. Bu, saya mau tanya, kemarin ada tukang paket datang ke rumah saya nggak ya? Waduh, saya sih kurang tahu ya Bu. Orang saya nggak pernah merhatiin rumah orang. Kemarin juga saya ada acara pengajian. Memangnya ada apa Bu Mai? Paket saya hilang Bu Kokom. Padahal di keterangan paket sudah dikirim, ditaruh di depan rumah. Tapi pas saya pulang kemarin, nggak ada satupun paket. Lah, kok bisa hilang sih Bu? Aneh juga ya. Kalau saya sih ya, tiap ada paket, langsung saya masukin ke dalam. Nggak pernah saya biarin di luar, rawan banget.
Mungkin diambil orang kali ya Bu Maya. Sekarang mah muka baik belum tentu hatinya baik. Masa sih? Kan komplek kita ini aman. Baru kali ini saya kehilangan paket. Lah, bisa saja. Zaman sekarang kan banyak maling. Apalagi kalau lihat barang bagus dikit. Kebetulan sekarang saya masih ada acara. Jadi nggak ada di rumah. Bisa minta tolong nggak Bu Kokom? Kalau nanti ada paket datang, tolong disimpenin dulu ya. Aduh, bukannya nggak mau bantu ya Bu Maya. Tapi saya juga ada pengajian. Ya, namanya juga ibadah. Nggak bisa ditinggal. Ibu mau pergi juga ya? Ya sudah deh. Makasih ya Bu Kokom. Ya sudah, semoga saja cepat ketemu ya paketnya. Bu, ini tumben ibu masak ayam. Dapat uang dari mana? Udahlah, nggak usah banyak tanya. Yang penting sekarang bisa makan enak. Ayam terus, bukan tempe melulu. Enakan begini daripada tiap hari makan tempe. Kayak hidup nggak naik-naik. Paket, Bu Maya, Bu, paket. Kayaknya Bu Maya nggak ada di rumah lagi deh. Mending langsung aku taruh di depan saja. Yang penting jangan lupa difoto. Ini juga kan permintaan Bu Maya. Wah, banyak banget paketnya si Maya hari ini. Loh, ini baru satu kurir. Ih, lagi ada acara katanya. Berarti rumah kosong dong. Wah, kesempatan nih. Bisa panen paket lagi. Lawang lagi sepi. Nggak ada yang lihat kok. Aman ini. Aduh, rezeki nomplok. Pagi-pagi sudah dapat paket banyak begini. Ini apa saja ya isinya? Di rumah, Bu Koko mulai membuka satu persatu paket milik Bu Maya. Seolah-olah semua itu adalah miliknya sendiri. Paket pertama dibuka, ternyata berisi daster. Wajahnya langsung berubah sangat senang. Paket kedua, sebuah mukena yang masih baru dan cantik, membuatnya semakin puas. Paket ketiga, jam tangan mewah yang membuat matanya berbinar kagum. Dan paket keempat, sabun cuci piring, tetap ia ambil tanpa ragu. Semakin banyak yang ia buka, semakin hilang rasa bersalah di hatinya, digantikan oleh rasa senang yang perlahan berubah menjadi keserakahan. Lah, kok ada obat diet? Walah, si Maya pakai obat diet toh. Pantesan saja badannya makin kurus. Sekarang aku jadi tahu rahasianya. Tapi buat apa aku pakai beginian? Oh iya, mending aku jual saja. Lumayan nambah uang. Assalamualaikum Bu Dina. Bu Kokom, ada apa nih? Tumben maghrib-maghrib ke rumah saya. Bu Dina, makin subur saja ya sekarang. Oh ya, Bu Dina sudah dengar belum? Ibu-ibu komplek lagi pada ngomongin. Katanya badan Bu Dina sekarang makin besar, sampai dibilang kayak sapi. Aduh, saya saja dengarnya nggak enak Bu, kasihan. Makanya saya kesini, mau nawarin obat diet, supaya Bu Dina bisa kurusan, walaupun tetap makan enak. Memangnya harganya berapa ya, Bu? Harganya murah kok, cuma 150.000. Dijamin kurus Bu, mau nggak? Ya sudah deh, saya beli saja, Bu. Nih uangnya ya, Bu. Tapi tolong ya, Bu, jangan bilang-bilang kalau saya minum pil diet ini. Wah, lumayan juga. Kalau tiap hari begini, aku bisa makan enak terus. Dapat barang baru tiap hari tanpa keluar uang. Jam ini bagus juga. Dipakai atau dijual ya? Kalau ada yang tanya, bilang saja hadiah dari Facebook. Orang mana tahu aku dapat dari mana. Tuh kan, paket aku yang hari ini juga nggak ada. Padahal di keterangan sudah diterima. Kalau begini terus, bisa kacau semua ini. Iya Jeng, tenang saja ya, pasti saya kirim kok paketnya. Ini juga saya lagi mau tanyakan ke kurirnya. Jangan di-cancel dulu ya Jeng, minggu ini pasti saya kirim. Aduh, pusing kepalaku. Pokoknya aku harus langsung tanya, ini paketku sebenarnya kemana? Biasanya jam segini kurir sudah datang.
Mas Budi, jujur sama saya. Paket saya barang pesanan orang dari kemarin pas saya nggak di rumah, barangnya nggak ada setiap saya pulang. Itu kemana Mas Budi? Lah, saya juga nggak tahu Mbak Maya. Kemarin kan Mbak sendiri yang bilang, paketnya ditaruh saja di depan rumah karena Mbak mau pergi. Ya sudah, saya taruh di situ sesuai pesan Mbak. Saya juga sudah ada buktinya kok Mbak. Ini saya tunjukkan. Nah, ini fotonya. Paket sudah saya taruh di depan rumah Mbak. Selebihnya saya benar-benar nggak tahu Mbak. Kayaknya si Maya lagi nanyain kurir soal paketnya. Bagus, mending aku panas-panasin sekalian biar dia makin curiga sama kurir, bukan sama aku. Ya terus paket saya dari kemarin kemana Mas? Nilainya tidak sedikit loh. Saya benar-benar nggak tahu Mbak Maya. Saya nggak ambil paketnya. Mas kurir, jangan-jangan masnya yang ngambil lagi ya? Kan rumah ini lagi kosong. Sekarang banyak loh kurir modus begitu. Difoto saja, habis itu diambil lagi. Astagfirullah, Bu Kokom. Jangan asal tuduh. Saya kerja jujur di sini. Loh, saya cuma menduga saja. Habisnya masa hilang terus? Jeng Maya, mending laporin saja ke kantornya. Kasihan warga sini kalau ada kurir nggak jujur muter-muter di kompleks. Sumpah demi Allah Mbak Maya, saya nggak ambil. Saya cuma kurir cari nafkah buat anak istri. Jangan laporin saya Mbak, nanti saya dipecat. Loh, itu daster baru lagi, Bu. Kemarin perasaan jam tangan, terus tas. Ibu dapat uang dari mana? Tabungan kita kan udah mepet. Ini tuh hadiah, Pak. Aku kan ikut kuis di Facebook, menang. Lagian ini cuma barang murah kok. Jangan curigaan terus deh. Harusnya Bapak seneng, istrinya masih bisa tampil rapi. Biar nggak malu-maluin di depan tetangga. Punya suami kalau nggak bisa kasih uang mending diam saja. Nggak usah ngatur-ngatur penampilanku. Bikin aku kesal saja. Ya ampun, kok di gudang banyak plastik bekas paket begini? Perasaan ibu nggak pernah pesan paket sebanyak ini. Loh, ini alamatnya atas nama Jeng Maya. Apa jangan-jangan? Daripada seuzon, mending aku tanya langsung sama ibu. Bu, tadi Bapak beres-beres tempat sampah di belakang. Kok banyak sobekan kertas alamat atas nama Jeng Maya? Bu, jujur sama Bapak, Ibu yang ngambil paket-paket itu kan? Bapak jangan asal tuduh. Mungkin saja itu kebawa angin dari rumah sebelah. Bapak bukannya bantu cari uang, malah mau jadi polisi di rumah sendiri. Jangan sampai harta haram ini jadi penyakit buat kita, Bu. Ya Allah, ini gimana jadinya paketku? Aku bisa rugi besar. Pelanggan-pelangganku juga jadi pada cancel semua. Aku harus gimana sekarang? Loh, itu Bu Kokom pakai daster seperti paketku yang hilang. Bu Kokom, kok dasternya mirip ya sama daster paket saya yang hilang? Iya Bu Maya, ini hadiah dari saudara. Banyak kok daster model begini di pasar, Bu. Jangan disama-samain dong. Lah, jangan-jangan Bu Maya nuduh saya ya yang ngambil paketnya. Hati-hati loh, Bu. Kalau nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Saya ini juga punya harga diri, Bu. Jangan asal tuduh. Padahal aku yakin itu daster pesanan pelangganku. Kok bisa mirip banget ya? Tapi aku nggak punya bukti kalau Bu Kokom yang ambil paketku. Oh iya, aku punya ide. Aku harus cari cara supaya pelakunya ketahuan. Mas Budi, ada yang mau saya bicarakan sama Mas? Kita ngobrol di dalam saja ya, Mas? Mas Budi, maaf ya. Gara-gara masalah ini Mas sampai kena tegur kantor. Tapi saya yakin Mas jujur. Hari ini saya mau kita pancing pelakunya. Gimana ya caranya, Mbak? Saya juga jadi bingung. Jujur, saya jadi takut mau nganter paket ke daerah sini lagi. Mas cukup antar kotak ini seperti biasa. Taruh di tempat yang biasa Mas Budi taruh paket. Kita lihat siapa yang selama ini suka mencuri paket di rumah saya. Wah, si Maya pergi lagi. Ya sudah, aku tinggal tunggu kurir datang lagi. Setelah Bu Maya pergi, sesuai rencana, Mas Budi datang mengantar sebuah paket besar. Namun, kali ini isinya sudah diganti. Di sisi lain, Bu Maya memantau semuanya lewat aplikasi CCTV di ponselnya. Mas Budi pun menaruh paket itu di tempat yang sama seperti sebelumnya, lalu memotretnya sebagai bukti pengiriman. Setelah itu, ia segera pergi. Tuh kan, rezeki memang gak kemana. Yang penting sepi, gak ada yang lihat. Aku harus cepet-cepet ambil sebelum si Maya pulang. Benar saja, dari pantauan CCTV yang telah dipasang,
terlihat jelas Bu Kokom berjalan perlahan menuju rumah Bu Maya. Dengan gerak yang hati-hati, ia mengambil paket tersebut. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Semua terekam dengan jelas, tanpa ada yang terlewat. Jadi benar, selama ini Bu Kokom yang selalu mengambil paketku. Aku nggak nyangka, ternyata orang dekat sendiri. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus laporkan hal ini ke Pak RT. Aduh, ngagetin saja. Lah kok si Maya pesan kain kafan? Memangnya dia mau mati apa? Ih, kurang kerjaan saja. Sial banget. Aku sudah capek-capek ambil, isinya malah beginian. Udah deh, mending aku buang saja. Nggak ada gunanya. Memangnya siapa juga yang mau mati sekarang? Nggak usah dibuang kain kafannya Bu Kokom. Itu peringatan buat Ibu, karena sudah mematikan rezeki saya, dan hampir membuat Mas Budi dipecat. Saya sudah punya buktinya Ibu yang ngambil paket saya. Masih mau menyangkal juga, Bu? Wah, Bu Maya ini asal tuduh saja. Mana buktinya? Saya nggak percaya kalau Bu Maya punya bukti. Orang saya cuma buang sampah kok, bukan ambil paket. Jangan asal nuduh begitu, Bu. Bisa jadi fitnah. Benar Bu Kokom, saya sudah melihat sendiri rekaman CCTV yang baru dipasang Bu Maya di depan rumahnya. Dari rekaman itu terlihat jelas ibu yang selama ini mengambil paket-paket milik Bu Maya. Jadi ini sudah bukan sekedar dugaan, tapi bukti yang kuat. Hal ini bisa saja dilaporkan oleh Bu Maya ke kantor polisi. Sebaiknya ibu jujur dan bertanggung jawab sebelum masalah ini jadi lebih besar. Tega bener sampean Bu Kokom. Gara-gara sampean, saya hampir kehilangan pekerjaan saya. Padahal saya selalu sopan sama ibu. Ya Allah, Bu. Bapak sudah curiga, tapi Ibu selalu marah. Ternyata benar, Ibu pencurinya. Malu Bapak, Bu. Malu sama warga. Harta yang didapat dengan cara batil tak akan pernah membawa berkah. Ia mungkin terlihat menyenangkan di awal, namun perlahan akan menjadi api yang membakar diri sendiri. Berhati-hatilah dengan hak orang lain, terlebih hak tetangga. Karena doa orang yang terzolimi akan menembus langit tanpa penghalang.